Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK sahabat siswa. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang penyusunan rencana pelaksanaan layanan atau RPL, bimbingan konseling berbasis High Order Thinking Skill. Dalam pertemuan kita kali ini ada 3 sub pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang konsep HOTS ya, High Order Thinking Skill, lalu yang kedua bagaimana merancang RPP atau RPL berbasis High Order Thinking Skill, dan yang ketiga kita akan membahas tentang bagaimana teknis menyusun RPL 1 lembar atau RPL inspiratif. Sebelumnya Bapak Ibu kita ke konsep High Order Thinking Skill dulu ya. Kenapa High Order Thinking Skill ini perlu diinsertkan dalam layanan bimbingan konseling? Ya, karena ini adalah ada 4 keterampilan yang perlu dimiliki oleh peserta didik kita, yaitu mulai dari critical thinking, komunikasi, creativity, and kolaborasi, atau biasa disebut dengan 4C. Ya, jadi 4 keterampilan ini adalah yang perlu dipersiapkan peserta didik kita untuk menyambut abad 21 atau 21st century skill ya. Dan untuk menyongsong era industri 4.0 dan era society 5.0, yang mana dari hasil PISA di tahun 2015 dan tahun 2018 ya, itu didapatkan data sebagai berikut. Di tahun 2011 ya, pada PIRLS Progress International Reading Study, itu peserta didik kita peringkat ke-45 dari 48 negara. Lalu pada PISA, Program for International Study and Assessment, itu di tahun 2009 peringkat ke-57 dari 65 negara. Lalu di tahun 2012 peringkat ke-64 dari 65 negara, dan di tahun 2015 peringkat ke-64 dari 70 negara. Lalu pada INAP, Indonesia National Assessment Program, di tahun 2016 itu nilai kemampuan membaca masih kurang, yaitu 46,83%. Jadi dari kondisi yang ada inilah, dari data-data yang ada ini menunjukkan bahwa konsep berpikir peserta didik kita itu masih low order thinking skill, masih LOTS ya. Jadi belum high order thinking skill. Maka dari itu perlu diterapkan pembelajaran yang berbasis high order thinking skill ya, yang diinsertkan dalam pembelajaran dan dalam kurikulum ya. Kalau kita kaji perjalanan kurikulum yang ada di Indonesia itu selalu berubah-ubah ya. Mulai dari tahun 47, 64 juga dirubah, tahun 68 juga dirubah ya menjadi kurikulum sekolah dasar, di tahun 73 berubah lagi, 75 berubah, 84 itu kurikulum 84, dan sampai di tahun 2004 ada kurikulum berbasis kompetensi KBK. Lalu di tahun 2006 itu diganti menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Dan pada tahun 2013 diganti lagi menjadi kurikulum 2013 sampai sekarang. Kita masih menggunakan kurikulum 2013, yang mana di dalamnya diinsertkan konsep high order thinking skill, lalu pendidikan karakter dan literasi. Nah, kita masuk pada konsep pembelajaran atau layanan yang bimbingan konseling yang berbasis high order thinking skill. Layanan atau pembelajaran ya berbasis high order thinking skill itu apabila ada 3 proses ini. Mulai dari transfer knowledge, ada perpindahan pengetahuan dari guru ke siswa, ada proses critical and creative thinking, berpikir kritis dan kreatif, lalu ada problem solving di dalamnya. Jadi ada pemecahan masalah ya. Jadi dari sini sebenarnya BK kita ya, bimbingan konseling itu sudah hot sejak dulu, sebelum ada
konsep high order thinking skill pun bimbingan konseling itu sebenarnya sudah hot sih. Karena apa? Karena di dalamnya ada problem solving, ada pemecahan masalah. Kalau kita kaji nanti ya ada konsep C1 sampai C6. Problem solving ini sudah sampai di C6, kognitif level 6. Sudah membuat inovasi baru, mengambil keputusan, memecahkan masalah ya. Jadi ini sudah benar-benar high order thinking skill. Namun di sini kita perlu mengkaji ya bagaimana proses high order thinking skill ini diterapkan dalam bimbingan dan konseling ya. Yang mana konsep HERTZ ini mengikuti taksonomi edukasional objektif ya. Jadi ada 3 ranah ya, kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, dari ranah kognitif itu dari dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Yang mana ini adalah tingkat prosesnya. Jika C1, C2, C3 ini masih LOTS ya, Low Order Thinking Skill. Ya, ini mengikuti taksonomi Bloom ya, taksonomi Bloom. Jika tahapan berpikirnya masih C1, C2, C3 ya, mengingat, memahami, menerapkan, maka ini masih Low Order Thinking Skill. Ketika kita sudah mengajak siswa untuk mulai menganalisis C4 ya, C5 menilai, mengevaluasi, dan C6 membuat inovasi, mengkreasi, create, ya, problem solving ya. Makanya di sini ini saya nyatakan di awal tadi bahwa BK kita itu sudah high order thinking skill sebelum adanya pembelajaran HERTZ ya. Karena kita sudah sampai di level C6 ini ya. C6 mengcreate ya. Create atau problem solving, memecahkan masalah, mencipta. Ini sudah masuk di C6 ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya bimbingan konseling kita itu sudah high order thinking skill. Nah, kalau kita masukkan dalam definisi kata kerja operasional atau KKO, dimensi pengetahuan itu C1 ya, mengingat, itu mulai dari mengutip, menyebutkan dan seterusnya, memahami C2, mengaplikasikan C3, menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan mencipta atau membuat C6 ya. Ini kata kerja operasionalnya ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan tabel KKO ini ya. Ini masih lanjutannya. Lalu berikutnya setelah kognitif berikutnya tahap afektif ya, A1A sampai A5. Penerimaan, menanggapi, penilaian, mengelola. A5 karakterisasi. Kalau dimasukkan di dalam kata kerja operasionalnya atau KKO-nya ya, ini menerima A1, merespon A2, menghargai A3, ini kata kerja operasionalnya, mengorganisasikan A4 ya, dan karakterisasi menurut nilai A5 ya. Ini kata kerja operasionalnya untuk ranah afektif. Berikutnya adalah ranah psikomotornya ya. Psikomotor ini mulai dari P1 imitasi, P2 manipulasi, P3 presisi, P4 artikulasi, dan P5 naturalisasi. Ini kata kerja operasionalnya ya, P1 meniru, P2 manipulasi, P3 ini presisi, P4 artikulasi, dan P5 naturalisasi. Ini kata kerja operasionalnya. Nah, lalu bagaimana kita menyusun RPP atau RPL berbasis high order thinking skill dan inspiratif ya. Proses berpikir tingkat tinggi high order thinking skill apabila diinsepkan dalam RPL yang kita susun ya. Yang mana di RPL yang kita susun itu yang pertama kita merumuskan tujuan ya. Pada saat kita menyusun RPL pasti di situ mencantumkan tujuan. Tujuan ini harus mengacu pada karakteristik peserta didik, tugas perkembangan peserta didik kita, SKKPD yang ada di POP, Panduan Operasional Penyelenggaraan BK, lalu mengacu pada hasil analisis kebutuhan atau need assessment, dan sesuai dengan kata kerja operasional ya yang ada di tabel tadi Bapak Ibu ya, KKO.
Lalu berikutnya menentukan dan merancang strategi layanan. Ya. Model atau teknik apa yang akan digunakan dalam layanan itu. Ya. Jadi harus ditulis di RPL-nya. Karena di model ini nanti yang akan membedakan layanan kita harus atau tidak. Model apa yang akan kita gunakan. Ya, jadi misalkan kita gunakan model-model pembelajaran yang high order thinking skill, ya, misalkan model inquiry, ya, problem based learning, PJBL, ya, experiential learning, ya, itu bisa kita gunakan di modelnya, bisa kita cantumkan yang mana model pembelajaran yang high order thinking skill. Lalu merumuskan langkah-langkah pelayanan secara singkat, ada sintak-sintaknya. Kalau misalkan kita menggunakan model inquiry learning, kira-kira sintaknya seperti apa? Itu perlu kita cantumkan di dalam RPL. Lalu berikutnya ada penilaian, ya, penilaian sikap dan penilaian hasil. Jadi ini komponen proses berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill. Dalam RPL kita, itu kita perlu merumuskan tujuan, ya. Yang mana tujuan itu dikembangkan dari SKKPD. Ya. Di SKKPD itu kan ada tugas perkembangan, aspek perkembangan, dan rumusan kompetensi. Ya. Nah, seperti ini ya, rumusan kompetensi, tugas perkembangan peserta didik, ini ada di panduan operasional penyelenggaraan BK atau POP BK ya, Bapak Ibu. Kalau belum punya modulnya, nanti akan saya bagikan, Bapak Ibu bisa menganalisis bahwa tujuan yang ada di RPL kita ini mengacu pada tugas perkembangan peserta didik atau SKKPD ini, ya. Mulai dari landasan hidup religius, landasan perilaku etis, kematangan emosi, kematangan intelektual, kesadaran tanggung jawab sosial, ya. Yang mana ini dipecahkan menjadi rincian tugas perkembangan, ya. Ada tahap pengenalan, tahap akomodasi, dan tahap tindakan. Ya, ini yang mengacu pada saat penyusunan RPLBK kita. Jadi tujuannya ini di tahap pengenalan, akomodasi, tindakan ini yang dimasukkan ke dalam tujuan layanan kita. Jadi kita itu beda sekali dengan mapel. Kalau mapel itu ada silabus, ya, ada silabus karena materinya memang sudah ada gitu ya, materi tema itu sudah ada. Kalau kita materi tema itu mengacu pada SKKPD ini, pada tugas perkembangan siswa. Dan tujuannya juga mengacu dari tahap pengenalan, akomodasi, tindakan. Ini nanti yang dimasukkan dalam tujuan dalam RPLBK itu. Ya. Lalu ini masih lanjutannya ya, rumusan kompetensi yang ke-6, kesadaran gender, yang ke-7 pengembangan pribadi, perilaku kewirausahaan, kemandirian perilaku ekonomis, yang ke-9 wawasan dan kesiapan karir, dan yang ke-10 kematangan hubungan dengan teman sebaya. Yang ini nanti menjadi rumusan tujuannya. Ya. Jadi rumusan kompetensi ini ada 10 ya kalau di SMP, kalau di SMA ditambah satu lagi, ada yang ke-11 ya, yaitu kesiapan karir atau menikah ya, atau ke jenjang berikutnya. Ya, bedanya itu antara SMP dengan SMA. Yang mana rumusan kompetensi ini dikembangkan dari teori psikologi, ya, dari beberapa teori psikologi tentang perkembangan anak dan remaja, lalu dirumuskan menjadi 10 tugas perkembangan di SMP dan 11 tugas perkembangan di SMA. Lalu bagaimana menganalisis rumusan kompetensi, gitu ya. Misalkan kita akan mengambil satu tema, ya, mempelajari cara-cara pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, ya. Ini dari SKKPD yang tahap keempat kita ambil satu, gitu ya, mempelajari cara-cara pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Mempelajari ini adalah kata kerja, rumusan kompetensi. Kalau kita sesuaikan dengan KKO tadi, mempelajari ini masuk di tahap mana? C1, C2, C3, atau C4, dan seterusnya. Kalau masih mempelajari, ini berarti masih C1 ya. Pelajari, memahami, itu kan masih C1, berarti masih lots ya, belum high order thinking skill. Cara-cara pengambilan keputusan ini nanti adalah materinya.
gitu ya, yang kita kembangkan menjadi materi. Ya, lalu ada variabelnya. Lalu bagaimana merumuskan IPK-nya ya, IPK-nya. Ini kalau kita buat tabel seperti ini ya, C1 mengingat, di sini mengidentifikasi dari tahap faktual, berarti ini masih laut. C2 memahami. Nah, di sini kata kerja operasionalnya menjelaskan, di tahap konseptual berarti masih laut ya. C3 tadi mengaplikasikan. Nah, kata kerja operasionalnya misalkan mengelompokkan, ini masih di tahap konseptual ya. Maka masuk C3. Ya, menelaah itu kata kerja operasional ya, kita sesuaikan di kata kerja operasionalnya tadi ya, misalnya menelaah itu masuk di C berapa ya, C4. Lalu mengevaluasi kita sesuaikan dengan kata kerja operasionalnya. Ini menyimpulkan ya di tahap prosedural ya. Berarti sudah mulai dari C4, C5, C6 ini sudah high order thinking skill ya. Sampai di tahap merancang, di tahap metakognitif ya, itu C6 mencipta, itu sudah high order thinking skill. Lalu berikutnya indikatornya, lalu model dan teknik ya. Jadi di RPL tadi kan disebutkan bahwa kita harus mencantumkan model atau teknik ya. Jadi di setiap model itu kan pasti ada sintaknya. Misalkan Bapak Ibu menggunakan experiential learning, ya maka nanti sintak-sintaknya itu mulai dari concrete experience, reflective observasi, abstrak konseptualisasi, dan aktif eksperimentasi. Ini adalah tahap-tahapan dari experiential learning. Ya, di pertemuan B1 kemarin sudah kita B1 atau B2 ya, itu kan kita sudah membahas bagaimana konsep experiential learning. Silakan nanti Bapak Ibu terapkan, misalkan bimbingan klasikal dengan metode experiential learning. Lalu bisa juga dengan Socratic method atau problem based learning gitu ya. Ini bisa kita insertkan dalam layanan klasikal, bimbingan kelompok ya. Itu bisa kita insertkan model-model pembelajaran ini. Jadi Bapak Ibu silakan browsing sebanyak mungkin tentang model-model pembelajaran yang high order thinking skill ya. Banyak sekali selain yang saya sebutkan tadi. Lalu di dalam RPLBK itu ada penilaian ya, penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses itu dilakukan pada saat layanan bimbingan konseling berjalan. Lalu penilaian hasil itu diberikan pada saat setelah layanan bimbingan konseling itu selesai. Ya. Jadi untuk mengukur setelah diberikan layanan BK kira-kira si anak ini ada perubahan atau tidak. Ya. Itu adalah penilaian hasil. Nah, lalu berikutnya RPL 1 lembar ya. RPL 1 lembar ini mengacu dari anjuran Mas Menteri bahwa guru itu jangan terlalu disibukkan dengan administrasi. Harapannya dengan adanya RPL 1 lembar ini guru lebih paham, lebih praktis, dan bukan malah mempersulit, memiliki keasikan dan khas ya. Jadi RPL 1 lembar itu simpel tapi detail ya. Terutama di dalamnya ada komponen ini ya, identitas, tujuan, kegiatan, dan penilaian. Yang mana di identitas ini nanti tujuan itu ada tema layanan, tujuan layanan itu mengacu pada KKPD yang saya jelaskan di awal, langkah kegiatannya dipertajam ya, dan ada penilaian. Ini ya komponen RPL itu, jadi komponen penting yang harus ada di RPL yang kita susun ya, itu harus ada tujuannya, materinya apa, langkah kegiatannya bagaimana, sarananya, penilaiannya gitu ya. Kalau mengacu pada surat edaran Mendikbud nomor 14 2019 ya tentang RPL inspiratif, itu ada 3 ini ya, ada tujuan, langkah kegiatan, dan penilaian. Jadi ini adalah komponen penting yang harus ada di RPL yang Bapak Ibu susun. Ya, mengacu pada surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 ya. Jadi RPL inspiratif itu di dalamnya ada topik tema, yang mana topik tema mengacu pada tujuan,
Dan tema atau topik yang ada di BK itu mengacu pada tugas perkembangan SKKPD. Lalu diturunkan menjadi rumusan kompetensi, diinternalisasikan menjadi tujuan. Yang mana tujuan tadi dikembangkan dari SKKPD ya, dari pengenalan, akomodasi, tindakan. Lalu dirumuskan menjadi IPK dan tujuan. Ada materinya, lalu ada kegiatan atau sintak-sintaknya, lalu ada penilaian. Berikutnya RPL inspiratif itu berbasis high order thinking skill ya. Ada 3 konsep dalam HOTS tadi ya, berpikir kritis, critical thinking, creativity, ada pemecahan masalah, problem solving, dan ada pengambilan keputusan. Di dimensi proses kognitif menurut taksonomi Bloom yang sudah kita bahas di awal, bahwa kalau di level 1 itu masih LOTS ya, mengingat ya, memahami, mengaplikasikan, ini masih middle order thinking skill ya. Kalau sudah di level kognitif 3 ke atas, ini sudah HOTS ya, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Ada penilaian proses dan penilaian hasil ya, yang mana penilaian proses itu pada saat diberikan layanan BK itu bagaimana sikap anak ya. Lalu di penilaian hasil ini bagaimana setelah diberikan layanan BK ya, apakah nanti ada perubahan atau tidak gitu. Misalkan yang tadinya siswa terlambat ya dengan diberikan layanan bimbingan konseling, apakah dia masih terlambat. Nah, itu kan kita analisis dari penilaian hasil dengan cara observasi, wawancara, dan lain-lain. Lalu bagaimana proses penentuan tujuan ya? Tujuan tadi kan kita ambil dari SKKPD ya, indikator pencapaian kompetensi ya, tahap pengenalan ya, dari SKKPD tadi kita masukkan di sini ya, ini contohnya. Nanti Bapak Ibu bisa mempelajari, ini filenya saya share ya, nanti akan saya share, Bapak Ibu bisa mempelajari. Jadi tahapannya seperti ini ya, merumuskan tujuan dalam RPL itu. Ini contohnya, di identitas Bapak Ibu tulis dulu kelasnya, lalu topiknya apa. Misalkan di sini bingung memilih jurusan, bidang bimbingannya bimbingan belajar. Kan kita ada 4 bidang ya, belajar, pribadi, sosial, karir. Nah, kalau memilih jurusan berarti di situ masuk bidang apa ya? Masuk bidang belajar. Nah, dengan tema bingung memilih jurusan ini, coba kita kaitkan dengan SKKPD. Bingung memilih jurusan itu di SKKPD berarti di tahapan yang keempat ya, yaitu tentang kematangan intelektual ya. Di SKKPD itu kan ada tahap pengenalan, akomodasi, tindakan. Ini nanti yang dimasukkan di dalam tujuan ya. Jadi tahap pengenalannya memilih sekolah lanjutan yang sesuai. Tahap akomodasinya meyakini pilihan sekolah lanjutan sudah sesuai. Lalu yang tahap tindakan terampil memilih sekolah lanjutan yang sesuai. Tekniknya experiential learning. Jadi ini contoh menetapkan tujuan, itu dikembangkan dari tahap pengenalan, akomodasi, dan tindakan ini. Namun nanti pada saat Bapak Ibu menulis kan biasanya tidak perlu dicantumkan tahap pengenalan, akomodasi, biasanya kan langsung ditulis tujuan gitu ya. Di sini saya tulis lengkap agar Bapak Ibu memahami bahwa proses tujuan konsepnya ini dikembangkan dari SKKPD ini ya, di tahap pengenalan, akomodasi, dan tindakan ya. Seperti itu. Nah, ini contoh RPL 1 lembar, nanti kita buka yang lebih jelas Bapak Ibu ya, untuk contoh RPL 1 lembarnya. Ini saya akan share lagi. Nah, seperti ini ya. Ini contoh RPL 1 lembar berbasis daring ya. Nah, ini banyak pertanyaan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu banyak sekali pertanyaan masuk ke saya. RPL yang berbasis daring itu seperti apa? RPL daring, program daring ya. Kalau bentuknya sebenarnya itu sama dengan pada saat luring. Yang membedakan nanti adalah di media yang Bapak Ibu gunakan ya. Kalau konsep 1 lembarnya kan mengacu pada surat edaran Mendikbud nomor 14 tadi ya, bahwa di RPL itu harus ada tujuan, harus ada tema, dan harus ada penilaian ya. Ini penilaian proses dan hasil. Tapi kalau
berbasis daring nanti akan nampak di media yang Bapak Ibu gunakan media apa. Ya, seperti ini misalkan Bapak Ibu menyampaikan tema tentang motivasi belajar. Nah, nanti media yang digunakan apa? Bapak Ibu memberikan layanan informasi tentang motivasi belajar. Misalnya menggunakan video itu diupload di YouTube. Berarti kan Bapak Ibu menggunakan video media YouTube. Atau Bapak Ibu upload di website bimbingan konseling. Maka media yang digunakan adalah website. Atau diupload di grup WA. Berarti yang digunakan adalah media WhatsApp gitu ya. Jadi yang membedakan luring dengan daring itu adalah media yang digunakan ya. Nah, lalu kalau untuk membedakan RPL yang HOTS dengan yang RPL sebelumnya atau sebelum yang belum ada HOTS ya, itu nanti akan nampak di model yang akan digunakan ya. Jadi Bapak Ibu silakan browsing sebanyak mungkin model-model pembelajaran high order thinking skill itu bisa diinsertkan dalam layanan BK yang berbasis high order thinking skill. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi ya, ada model-model pembelajaran HOTS itu kan ada problem-based learning, inquiry, PJBL, experiential learning dan lain-lain. Ya, Bapak Ibu silakan browsing sebanyaknya, masih banyak lagi model pembelajaran yang bisa diinsertkan dalam layanan BK berbasis HOTS. Ya. Yang mana modelnya itu ada tahapan itu tadi 4C tadi, 4C ya. Ada critical thinking-nya, ada komunikasi, ada kolaborasinya. Itu maka dikatakan model pembelajaran itu sudah high order thinking skill. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya, kita sudah membahas tentang contoh experiential learning gitu ya. Ini contoh RPLBK 1 lembar ya, ditulis nama, komponen layanannya, kelas berapa, topik bahasannya apa, misalkan di sini motivasi belajar. Motivasi belajar itu di SKKPD masuk di tahapan yang keberapa? Di 7 kan ya, di tabel tadi Bapak Ibu analisis lagi. Di tahap perkembangan yang ke-7 ini tentang pengembangan diri. Ya, nanti di tahap akomodasinya dan lain-lain yang dari 3 itu di SKKPD dipecahkan ke sini, mulai dari tahap dikembangkan maksudnya ya, dari tahap pengenalan, itu mengetahui dan memahami motivasi belajar, tahap akomodasinya merencanakan belajar dengan berdasar motivasi belajar, lalu di tahap tindakannya menerapkan atau mengarahkan motivasi belajar ya. Jadi ini dikembangkan dari SKKPD, dikembangkan menjadi tujuan. Antara tujuan dengan penilaian nanti harus sinkron ya, penilaian proses dan hasil. Misalkan di sini Bapak Ibu tujuannya di tahap pengenalan ini agar siswa mengetahui dan memahami motivasi belajar. Maka di tahap penilaiannya Bapak Ibu pastikan ingin mengetahui apakah peserta didik kita itu benar-benar memahami bagaimana motivasi belajar ya. Jadi harus sinkron antara tujuan dengan evaluasi. Nah, nanti daringnya akan nampak di tahap pendahuluan ini ya. Jadi media apa yang akan kita gunakan. Di tahap pendahuluan misalnya guru memastikan semua peserta didik sudah aktif di WhatsApp. Kalau misalkan menggunakan YouTube, berarti peserta didik sudah mengunduh link YouTube gitu ya. Jadi tergantung media apa yang akan Bapak Ibu gunakan di masa PJJ ini berbasis daring. Ya, lalu guru mengawali pembelajaran dengan bacaan bismillah. Kegiatan inti ya itu ditulis tahap-tahapnya. Kalau Bapak Ibu menggunakan experiential learning, itu tahapannya apa saja ditulis di sini. Ini kan layanan klasikal. Kalau Bapak Ibu layanan konseling individu, teknik apa yang akan digunakan? Misalkan SFBT. Nah, di tahap inti SFBT itu tahapnya apa saja bisa ditulis di sini ya. Itu lalu di tahap penutup evaluasi proses dan evaluasi hasil. Ini contohnya Bapak Ibu ya, nanti akan saya share semuanya. Ada banyak sekali ya contoh-contoh RPL 1 lembar dengan berbagai tema ya. Jadi itu saja Bapak Ibu yang kita bahas pada hari ini tentang bagaimana Bapak Ibu menyusun RPLBK berbasis high order thinking skill. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK sahabat siswa.